Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya lagi untuk materi yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini, seperti biasa, saya ingatkan kembali untuk kalian semua khususnya untuk tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan demi kebaikan kalian masing-masing. Siswa dan siswi semuanya, kali ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10, pertemuan yang sudah semakin lama. Jadi saya harapkan untuk kalian semuanya sudah bisa memahami semua materi yang saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai sekarang, sehingga kalian nantinya tidak akan kebingungan lagi untuk mengerti dan memahami materi apa saja yang disampaikan di tingkat yang sekarang dan semester genap ini. Baiklah siswa dan siswi, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi seputar resensi, di mana kalian masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Jadi saya harapkan dan saya mohon untuk kalian semuanya, demi kelancaran dan kebaikan kalian masing-masing khususnya, saya mohon untuk selalu menyimak tayangan video saya ini dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami semua informasi yang saya sampaikan. Adapun kompetensi dasar yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang KD menyajikan isi sebuah resensi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nanti kalian diharapkan mampu untuk menyajikan isi sebuah resensi berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Ini adalah sebagai tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Peta konsep yang akan saya jelaskan itu hanya satu untuk pertemuan kali ini, yaitu seputar langkah-langkah menyajikan isi resensi. Jadi saya mohon mulai dari sekarang untuk fokus menyimak informasi penjelasan dari saya melalui tayangan video ini.
Sebagai pengantar terlebih dahulu, ada sebuah informasi untuk kalian semua. Mohon dan saya harapkan untuk dipahami. Resensi perlu dibuat untuk mendapatkan penilaian dari pembaca mengenai hasil karya si penulis. Dalam menyajikan resensi, perlu diperhatikan beberapa langkah-langkahnya. Jadi yang selanjutnya setelah kalian mengerti pengantar awal ini, akan saya jelaskan selanjutnya seputar langkah-langkah dalam menyajikan isi resensi. Baiklah siswa dan siswi semuanya, kita sekarang masuk ke poin yang awal dalam peta konsep tadi, karena hanya satu, yaitu berkaitan dengan langkah-langkah menyajikan isi resensi. Ada beberapa langkah yang perlu kalian perhatikan ketika kalian akan menyajikan sebuah isi resensi. Karena ketika kalian meresensi, tentunya kalian harus mengerti sebenarnya resensi itu apa sih. Nah, untuk pengertian resensi itu ada di pertemuan yang sebelumnya, jadi silahkan kalian simak kembali video dari saya sehingga kalian bisa mengerti tentang materi yang akan saya jelaskan kali ini. Dalam resensi itu bisa kalian melakukannya dalam meresensi buku, baik itu novel ataupun cerpen dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkahnya itu meliputi: yang pertama, tentukan buku yang akan diresensi. Jadi ketika kalian akan meresensi, pilihlah buku mana yang tepat untuk kalian pakai sebagai bahan resensinya. Kemudian yang kedua, baca buku tersebut dengan seksama, sehingga nantinya kalian bisa menghasilkan hasil resensi yang baik sesuai dengan isi dalam buku tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, langkah menyajikan isi resensi adalah tulislah identitas buku tersebut. Nah, identitas buku itu meliputi yang pertama ada judul buku. Judul buku ini biasanya tertulis jelas di cover buku itu. Kemudian nama penulis. Dan yang berikutnya penerbit, ada tahun terbit, kemudian ada cetakan. Nah, cetakan di situ juga tertulis biasanya cetakan yang keberapa. Kemudian ada tebal buku. Tebal buku ini berkaitan dengan jumlah halaman. Ada berapa halaman dalam buku yang kalian resensi. Yang selanjutnya adalah harga buku. Nah, harga buku ini sifatnya fleksibel. Kalau memang ada ya silahkan kalian tulis. Kalaupun tidak ya tidak perlu untuk ditulis. Ini ya, berkaitan dengan identitas buku. Yang selanjutnya, tulis biografi singkat si penulis buku itu, sehingga kalian bisa mengerti siapa penulis dari buku yang kalian resensi. Adalah tulis latar belakang mengapa buku itu ditulis. Tulislah secara singkat saja, tidak terlalu panjang. Yang berikutnya,
Langkah yang harus kalian lakukan adalah menulis isi buku. Di sini bisa menceritakan isi buku dengan bahasa sendiri, baik itu secara singkat dan menarik. Supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membaca buku tersebut. Yang berikutnya, langkahnya yang harus kalian lakukan adalah tulis kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Tulis kelebihan dan kekurangan buku ini berkaitan dengan isi maupun fisiknya. Fisik berarti berkaitan dengan buku itu sendiri, mulai dari awal sampai akhir, dari kertas dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 langkahnya adalah berkaitan dengan kesimpulan keseluruhan mengenai buku tersebut. Inilah 8 langkah ketika kalian akan menyajikan isi resensi. Bisa dimengerti ya? Nah, ke-8 langkah tersebut dapat digunakan sebagai pedoman secara sederhana untuk menyusun resensi. Setelah semua langkah tersebut dilakukan, barulah resensi dapat mempublikasikan atau mengkomunikasikan hasil resensi kepada publik atau yang berkepentingan. Ini. Jadi silahkan kalian pahami kembali dari awal sampai akhir berkaitan dengan langkah-langkah menyajikan isi resensi. Baiklah siswa dan siswi semuanya, mungkin itu saja informasi penjelasan materi kali ini yang saya sampaikan melalui tayangan video. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.